aktivitas mengunyah itu tidak ada, akibatnya air liur ya, Iya Dok, saliva betul. yang ada di dalam rongga mulut kita itu produksinya Enggak berkurang. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Kita tahu bersama bahwa ini sudah hari ke-10 pelaksanaan ibadah puasa dan kami bersyukur karena kita semua berada dalam keadaan yang sehat ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Tetapi ada banyak pertanyaan dari masyarakat, bagaimana sih memelihara atau menjaga kesehatan di sepanjang menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini? Khususnya mungkin ada banyak pertanyaan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa di sepanjang kita menjalankan ibadah puasa. Nah untuk itu kali ini Promkes Bercerita mengundang seorang narasumber yang sangat spesial untuk kita mendiskusikan sambil secara santai bertanya jawab dengan beliau tentang topik menjaga kesehatan gigi dan mulut di sepanjang menjalankan ibadah puasa. Karena itu dengan penuh hormat izinkan kami memperkenalkan Dr. Gigi Tri Budi Utami, Magister Manajemen Kesehatan, Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Seplin. Ya, bagaimana keadaan, Dok? Alhamdulillah sehat. Di hari ke-10 Alhamdulillah. Ramadan ini Iya, masih tetap menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat. tetap Alhamdulillah. semangat, Dok Tetap ya. semangat meskipun cuaca di Manado ini sangat panas sekali ya, Iya, Dokter. Untuk iya sekarang agak panas ini. ya. Iya. Ya, sahabat Promkes dimanapun Anda berada, Dr. Gigi Tri Budi Utami ini kita akrabnya sehari-hari di lingkungan rumah sakit kita panggil Dokter Uut. Iya. Iya, Dok ya. Iya, Dokter, betul. Dokter Uut ini adalah dokter gigi yang aslinya kelahirannya dari Mojokerto ya. Kira-kira di Jawa Timur. Jawa Timur, Dok ya. Iya, betul, Iya, Dokter. Mojokerto. Lahir pada tanggal 30 September dan merupakan dokter spesialis kedokteran gigi anak yang dari Universitas Airlangga Surabaya, Dok ya. Iya, betul, Iya. Dokter. Ya, kita tidak akan berpanjang lebar lagi, sahabat Promkes, kita langsung saja bertanya kepada beliau mengenai topik kita ya. Nah, Dok, ini di mana-mana sekarang kita saling memberikan ucapan menjalankan ibadah puasa. Iya, Dokter. Tapi Dok, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan puasa atau berpuasa ini, Dok? Ya, silakan, Dok. Baik, Dokter. Iya, puasa tersendiri ya, yaitu biasanya menurut literatur itu disebut sebagai intermittent fasting. Di mana intermittent fasting ini yaitu jenis diet ya yang berorientasi pada waktu di mana orang yang berpuasa memberi jarak yang panjang antara waktu makan terakhir hingga waktu makan pertama di hari berikutnya. Seperti itu. Dengan begitu mereka hanya boleh makan dalam kurun waktu yang lebih pendek, Dokter. Iya. Seperti itu. Jadi jarak dalam mungkin dengan perkataan lain jarak untuk mengisi katakanlah perut ya, Iya. lebih panjang ya, Lebih Dok, panjang, Dokter, iya. daripada yang hari-hari biasa, Dok ya. Iya, betul, Dokter. Nah, ini kan kita bicara dari segi biologik, Dok ya, Iya. terhadap tubuh manusia katakanlah gitu, Iya. Dok ya. Nah, Dok, ini di sepanjang kita memperpanjang tadi dokter katakan itu jarak ini, ada ndak pengaruh daripada puasa ini terhadap
tubuh manusia, Dok? Iya, Baik dokter, silakan, Dok. iya. Perubahan-perubahan tersebut ada ya dokter ya, baik Iya. pada orang dewasa maupun pada anak-anak itu ada. Jadi, dengan adanya puasa itu, mengurangi bisa terjadi ya, mengurangi penyebab, keradangan ya yang ada di dalam tubuh kita. Mmm. Kemudian, puasa juga bisa memberikan waktu sel-sel yang ada di tubuh kita untuk healing ya, untuk, Iya, memperbaiki memperbaiki dengan diri iya, dengan sendiri. Kemudian, dengan puasa juga dapat mengubah cadangan makanan yang ada di tubuh kita ya, yang tersimpan ya, iya, yang tersimpan lama ya, seperti lemak itu, iya, deposit lemak gitu, deposit Dok. lemak ya Iya. itu digunakan untuk sebagai energi Energi saat ya? kita, berpuasa karena Iya, kan tidak ada intake makanan yang iya. masuk ke dalam tubuh kita, Dokter. Jadi Mmm, pasti kalau untuk eee, tubuh kita pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi seperti itu. iya. Ya, Berarti, Dok, dengan kata lain kalau tadi kita kan katakanlah cadangan lemak atau mungkin cadangan-cadangan gula ya, iya itu bisa dipakai oleh tubuh kan, Dok, untuk iya beraktivitas? Mhm, dipakai tubuh untuk mhm. beraktivitas seperti itu. Iya berarti, mungkin hasil akhirnya salah satunya kadar lemak itu dalam tubuh pada akhirnya, Akhirnya pada berkurang, Dok, berkurang ya? ya, Dok, bisa Karena jadi puasa. diet dengan Iya, iya sendirinya, seperti seperti itu, itu, iya. iya. Jadi, Eee, sambil beribadah tapi juga ternyata ada manfaat, Dok, Manfaatnya ya? banyak sekali. Manfaat banyak sekali. Nah, Dok, bagaimana, Dok, dokter melihat, manfaat dari puasa ini terhadap kesehatan gigi dan mulut, baik pada Ya, anak maupun orang dewasa? Silakan, Dok. iya baik, Dok. Yang pertama ya, Dok, ya, untuk manfaat dari puasa sendiri tuh memang sangat banyak manfaatnya ya, Iya, terutama pada kesehatan gigi dan mulut, seperti itu. Jadi, yang pertama yaitu, untuk mengurangi proses terjadinya inflamasi ya, proses radang dalam peradangan, rongga Dok, ya? mulut, Iya, ya. mhm, Proses tersebut biasanya mhm. terjadi pada, penyakit periodontal ya, penyakit gusi ya, penyangga gigi, Penyangga gigi. iya seperti itu. Nah, dengan berpuasa ini membantu menjaga kesehatan gusi dan gigi di dalam rongga mulut tersebut, seperti itu. Terus kemudian yang kedua ini yang sangat penting ini, Dok, ya, Iya, Dok, yang sangat penting ini, eee, mencegah mhm. terjadinya karies gigi, gitu. Iya, Kenapa sih kok bisa mencegah terjadinya karies gigi ya? iya, Jadi, kita ini kan orangnya banyak makan ya, Dok, ya. mhm. Otomatis kan apa aja kita makan. Jadi, biasanya semakin bervariasi makanan yang kita makan, semakin bervariasi pula kuman-kuman yang ada di dalam rongga Oh mulut gitu, Dok, ya? kita, Iya, seperti itu. Nah, dengan kita berpuasa secara otomatis, Dok, eee, tidak akan memasukkan bakteri tersebut karena kan kita mmm, puasa selama, antara 12 sampai 13 jam ya, Dok, ya, iya, kita tidak makan, kita tidak tidak memasukkan minum, makanan atau minum tidak kan? memasukkan Iya, makanan ya, pada akhirnya bakteri yang masuk mhm, bisa ditekan, iya, jumlahnya oke, bisa ditekan iya, sehingga kerusakan gigi iya, dan infeksi pada rongga mulut itu, eee, tidak ada atau berkurang, iya, karena, seperti itu. bakteri atau kuman yang masuk berkurang, Dok, ya? Iya Iya, iya iya, saya seperti juga itu. baru tahu ternyata betul ya, Dok. Tiap kali kita makan apalagi variasi makanannya ya, Iya kita macam-macam kan ya, Dok, tidak ya. tahu ya, Iya tapi bisa saja ada bakteri atau kuman yang, masuk dan itu harus lewat, gigi geligi, Dok, ya, dan gusi juga ya? siap Oh betul, iya Dok, betul, Dok. iya. Berarti dengan berkurangnya, frekuensi kita makan, maka, terjadi juga pengurangan jumlah bakteri atau kuman Bakteri yang yang ada dalam masuk ke mulut. dalam, Iya, rongga mulut, mulut, Dok, ya? iya Iya, Dok, betul, Dok. oke, oke. Nah selanjutnya, Dok? Mhm, Manfaat selanjutnya, Dok, ada, bisa untuk menjaga keseimbangan flora di dalam mulut ya. Jadi dalam puasa memberikan waktu lagi ya dalam puasa ini memberikan waktu untuk organ-organ tubuh kita itu istirahat, Dokter. oh iya, Nah, di saat organ-organ kita ini istirahat, yaitu, turut mempengaruhi flora normal ini, heeh, jadi, sama dengan flora yang tidak normal, jadi seimbang. Jadi, oke, kalau sudah floranya sudah normal, sehingga gigi berlubang serta gangguan pada gusi itu tidak akan terjadi, iya. seperti Dok, yang itu. maksudnya flora yang,
Ini berarti dengan kata lain flora yang membawa dampak yang Baik, bagus ya, yang iya, baik ya untuk dampak tubuh ya baik Dok ya. ya untuk tubuh. Nah itu semacam flora itu di mulut Dok, seperti kalau bahasa kita kenal dalam bahasa awam itu seperti bakteri baik begitu Dok, Iya, atau bakteri baik dokter. iya. Jadi dia justru memberikan efek yang baik ya, terutama khususnya Terutama untuk rongga mulut ya Dok, iya, untuk karena kan gigi seimbang gerigi. ya, yang maksudnya yang baik dan yang tidak baik seimbang, seperti Iya, itu. karena kita menjalankan puasa Dok ya. Iya, Iya. betul Berarti dokter. dengan begitu kesehatan gigi dan mulut juga sebetulnya ya relatif lebih bagus Dok ya, di Iya, sepanjang menjalankan ibadah menjalankan ibadah puasa. puasa ya. Iya, iya. Ada juga sih dokter di samping itu kesehatan flora dalam mulut itu juga membuat bakteri yang eee, tidak serta-merta ya untuk mengeluarkan gas ya. Gasnya itu VSGS ya, volatif, sulfur compound, itu gas yang merupakan pengeluaran gas yang menyebabkan bau mulut ya, Oh, atau iya iya iya, halitosis. halitosis, ya ya. Iya, seperti itu dokter. Iya. Nah Dok, kita kan sudah bicara mengenai manfaat, kita melaksanakan ibadah puasa ini, baik kesehatan secara umum, tapi juga untuk kesehatan gigi dan mulut. Kalau misalnya Dok, ada semacam gangguan pada saat, kita menjalankan ibadah puasa, biasanya Dok keluhan-keluhan seperti apa yang dokter temui, terkait dengan kesehatan gigi dan mulut di, saat menjalankan ibadah puasa Iya, ini Dok? baik Ya dokter, silakan baik Dok. ya. Keluhan-keluhan yang terjadi pada saat berpuasa, yang terkait di rongga mulut ya Dok ya, itu biasanya paling banyak diderita oleh pasien atau kita semua ya, yang berpuasa itu bau mulut ya Dok, Bau maaf nih, mulut, iya, iya iya, bau mulut, atau halitosis. halitosis Iya, ya. bau mulut sendiri itu Dok, eee, disebabkan dari 90% ya, dari yang ada di dalam rongga mulut kita, seperti itu. Nah 10%-nya bisa jadi pencernaan, bisa Mmm, dari mmm, pernafasan, iya. seperti itu. Nah karena dominannya di dalam mulut ya Dok ya, mungkin Dokter Septin juga, "Dok, apa aja sih Dok kok yang dominan kok banyak banget ya 90% di dalam rongga mulut?" Itu biasanya yang pertama yaitu, banyaknya karang gigi ya Dok ya, banyaknya Karang karang gigi ya. gigi iya, karena karang gigi itu, akumulasi plak yang terkumpul kan, Mmm, jadi bakteri juga banyak di situ ya, bermacam-macam berkumpul di situ bakteri Dok ya, ya? Iya. kalau tidak dibersihkan juga mengakibatkan bau mulut, seperti Mmm, itu. Terus kemudian, yang kedua oke. Dok, selain, karang gigi, gigi berlubang. Mmm, Nah, gigi berlubang ini Dok, kalau kita, punya gigi berlubang otomatis kan ada lubang ya, tidak rata ya. mhm. Nah, lubang itu biasanya kalau kita makan, ada sisa-sisa makanan yang biasanya masuk ke Nyangkut ke dalam situ Dok ya? Iya iya. iya betul. Masuk ke Mhm. dalam, Lubang itu lubang ya? itu. Iya. Nah, kalau sudah masuk Heeh. ke dalam lubang tersebut akan, lama-kelamaan tidak bisa dibersihkan, jadinya bakteri semakin banyak, jadinya Mmm, busuk kan Dok, jadinya iya. bisa menyebabkan bau mulut, Jadi seperti semacam itu. jadi media pertumbuhan bakteri Dok ya, Iya sisa-sisa betul, makanan yang masuk ke dalam lubang tadi Dok iya ya? Oke betul, Dok. iya betul. Iya Terus kemudian iya. perubahan-perubahan ya yang kelainan-kelainan ya, keluhan-keluhan ya, Keluhan-keluhan, iya iya maaf nih iya. Dok, Mhm. keluhan-keluhan, yang ada di rongga mulut biasanya mulut kering Dok. Iya karena kurang ini Dok ya, kurang hidrasi ya, Iya kurang minum dehidrasi katakanlah kan, ya, bener. dehidrasi, kurang minum, ya Mmm, tidak masuknya air ya selama iya, 13 atau 14 jam 12 ya? atau 13 jam ya, Mhm. itu, mengalami kekeringan Mmm. di dalam rongga mulut itu, dan di situ juga, karena Mmm. aktivitas kita untuk, misalnya mengunyah, itu kan nggak ada ya, kalau aktivitas mengunyah itu tidak ada, akibatnya air liur ya Iya Dok, saliva betul. yang ada di dalam rongga mulut kita itu produksinya Nggak berkurang. berkurang Dok ya, Nah iya kalau sudah produksi berkurang, iya jadinya menimbulkan iya bau mulut tadi iya. itu, Ya ini menarik seperti ya itu. sahabat Promkes karena, mungkin baru sedikit dari kalangan kita yang mengenal, adanya kekurangan atau dehidrasi dalam rongga mulut ya. Karena Iya biasanya kan kita tahu rongga mulut kita itu, basah ya Dok ya, iya tapi ternyata, dalam keadaan puasa iya produksi kelenjar ludah Dok ya yang iya, berkurang ya. berkurang ya. Kan Nah kalau kelenjar ludah itu kan heeh, sebagai cleansing ya Dok ya, iya cleansing sebagai fungsinya cleansing ya, ya, fungsinya heeh, sebagai cleansing lah. iya Kalau tidak ada, iya jadinya akhirnya terjadi iya bau mulut, seperti iya. itu.
Nah Dok, mungkin pertanyaan lanjut Dok, ini kan tadi misalnya ada keluhan-keluhan. Nah kemudian kan keluhan-keluhan ini harus kita cari solusinya kan Dok. Ya, Dalam dunia kedokteran gigi tentu ya mungkin ada tindakan-tindakan ya, ada iya, intervensi lah. Nah iya. Dok, secara umum tindakan-tindakan apa sih Dok yang, biasanya masih bisa dilakukan di sepanjang, eee, Puasa ya, bulan bulan puasa Ramadan ini? ini ya? Iya, Iya. heeh. Ya Jadi silakan Dok. selama bulan suci Ramadan ini, yang tindakan-tindakan untuk bisa ya dilakukan dokter gigi ya, Iya, biasanya yaitu scaling, pembersihan karang gigi, kemudian penambalan, penambalan masih bisa ya? pencabutan ya, pencabutan yang dalam kondisi pencabutan yang ringan ya dokter ya. Mmm, Artinya, tidak melibatkan operasi dan untuk, oh, infeksi dan sebagainya seperti itu, gigi miring atau sebagainya seperti mhm, itu insyaallah masih bisa masih bisa. kita lakukan. Pengobatan sariawan Iya, juga itu masih bisa kita lakukan, iya, di dalam bulan suci Ramadan iya. ini. Jadi scaling, penambalan, Pencabutan pencabutan sederhana ya pada dokter ya? sederhana ya, pada Iya, derajat tertentu Dok iya. ya? Soalnya kadang kan kalau pencabutan yang ekstrim biasanya kan juga Iya, perlu minum antibiotik ya dokter. iya, Kadang, eee, apa, orang awam sendiri, "Dokter nanti kalau minumnya antibiotik 3 kali saya nggak puasanya puasa dong," bagaimana? begitu, Iya, biasanya begitu. Padahal, iya, kalau dari kita ke dokteran ya dokter ada iya, antibiotik yang waktu paruhnya panjang ya. iya, betul, Heeh, jadi betul. 2 kali sehari itu bisa diminum saat, sahur dan saat, berbuka Berbuka puasa. puasa Dok. Berarti sebetulnya, bolehlah pada level tertentu, pada derajat tertentu, boleh kita melakukan tindakan-tindakan, Pencabutan, iya, pencabutan ya Dok. iya. Nah Dok, tadi dokter sempat sentil mengenai minum obatnya ini, bagaimana Dok, eee, mensiasati minum obat di sepanjang bulan puasa kalau ada tindakan kedokteran gigi ini? Ya, kalau misalnya Mhm. minum butuh untuk biasanya kan Dok kita pakai antibiotik yang sehari 2 kali ya, Iya, sehari 2 kali yaitu diminum pada tadi yang saya bilang, eee, sesudah sahur dan sama saat sesudah berbuka, berbuka iya, puasa. Ya, kalau misalnya butuh yang untuk 3 kali, mhm, itu kita minumnya menyarankan pasien ya untuk minumnya saat, buka puasa, kemudian menjelang tidur dan biasanya, setelah oh sahur. iya, iya itu yang paling banyak ditanyakan bagaimana kalau minum obatnya 3 kali. Oh Iya, ternyata waktunya yang iya, kita waktunya yang modifikasi kita katakanlah modifikasi, Dok ya. Iya, seperti iya. itu. Iya, dokter. Oke, iya. Nah Dok ini mungkin, pertanyaan yang terakhir Dok. Itu tadi dokter sudah menyentil mengenai sariawan Dok ya, Iya. sariawan. Ini Dok, kalau menurut dokter sariawan ini di sepanjang bulan puasa apakah memang meningkat itu kasus-kasusnya seperti itu? Iya, dokter, Pengalaman karena kan dokter? mulut kering ya. Tadi yang terjadi serostomia tadi itu, kering biasanya biasanya terjadi, banyak orang yang kalau saat puasa, eee, mengalami sariawan Iya. seperti itu. Pada anak-anak juga Dok? Justru pada anak-anak lebih banyak biasanya, Mmm, karena kan mmm, anak-anak itu, rongga mulutnya biasanya kurang bersih ya dokter ya, karena iya, kan anak-anak pada gigi itu giginya bukan gigi hanya gigi permanen aja, iya. ndak, gigi bercampur. Oh Jadi iya. kalau gigi bercampur biasanya ada yang busuk, ada yang sisa akar, ada yang sudah Mmm, gangren, ada oke. yang, gigi sudah mengalami, ada fistel ya Dok, akses ke Mhm, peradangan seperti itu. Nah itu menyebabkan banyaknya bakteri yang terakumulasi di situ sehingga ya terjadi juga, gitu. sariawan. Iya, Dok. Nah, Dok, berarti kan, sariawan ini kan juga harus ditangani, Dok, ya. Iya Nah, betul, ini apakah aman, Dok, untuk menggunakan obat-obat sariawan di saat sepanjang berpuasa ya, bulan bulan suci puasa? Ramadan ya, Iya, Dok. iya. Bagaimana, Dok? Aman sih Dok, ada yang, obat sariawan itu ada yang kan ada 2 ya, ada kumur, ada Mhm, gel. iya, Mungkin kalau pada anak-anak ya atau pada orang dewasa juga lebih saya sarankan ke gel. Yang mhm. gel itu kan cuman istilahnya apa ya Dok, ditutup ya, dilapisi ke lukanya itu, Oh, seperti itu. Jadi gitu. dia tidak akan tertelan ke, Mhm. eee, yang membatalkan puasa kan kita menelan sesuatu ya Tertelan, yang iya. merasakan ya, cuman kan kalau namanya obat sariawan kan tidak ada rasanya manis, tidak ada rasanya apa, jadi insyaallah aman-aman aja untuk pemberian obat sariawan tetap sehari 2 kali atau 3 kali. Sahabat Promkes, kita barusan mengikuti ya diskusi dan, penjelasan yang sangat-sangat menarik ya, sangat informatif dari Dokter Uut.
mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut di sepanjang bulan puasa ini. Nah, kita sudah di penghujung acara Promkes Bercerita dan kita akan dengarkan pesan-pesan dari Dokter Uut terkait dengan topik yang baru saja kita bahas ini. Silakan, Dok. Baik dokter, terima kasih. Jadi eh, solusi untuk tadi kan penyebab-penyebab yang keluhan yang utama yaitu bau mulut ya. Jadi solusi bau mulut sendiri saat puasa yaitu saya akan memberikan tips ya. Yang pertama banyak mengkonsumsi air putih saat sahur, baik saat sahur maupun saat berbuka puasa. Kemudian menghindari minuman ya yang berkafein, bersoda pada saat berpuasa. Kemudian mengontrol porsi makanan ya, jenis makanan yang dikonsumsi saat sahur maupun saat buka puasa. Kemudian sikat gigi secara teratur sesuai dengan metode yang tepat. Sesuai dengan metode yang tepat itu yaitu sikat gigi sehari 2 kali ya. Kalau biasanya pagi sesudah makan sama malam sebelum tidur, sekarang kita rubah yaitu setelah buka puasa ya, sama setelah sahur seperti itu. Kemudian cara menyikat giginya juga dengan tepat ya, dan kemudian ada juga bukan hanya gigi yang disikat tapi lidah juga disikat. Lidah disikat dengan menggunakan yang lebih optimal ya, tang scraping ya, seperti ini dokter. Bentuknya Iya. seperti ini ya, tapi kalau misalnya kesusahan juga untuk mendapatkan ini, boleh juga sih disikat lidah, tapi kan sesuai dengan fungsinya ya, sikat Iya. gigi ya untuk menyikat gigi, Gigi. sikat lidah untuk menyikat lidah, seperti itu. Kemudian kita sebelum puasa boleh untuk kontrol ya ke dokter gigi sebelum menjelang puasa, yaitu apakah kita bisa melihat ya di dalam rongga mulut kita yang terjadi yaitu adanya karang gigi, adanya karies gigi, adanya gigi-gigi yang sudah rusak yang perlu dicabut. Jadi sebelum adanya menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan, untuk menghindari bau mulut tersebut kita berkunjung ya ke dokter gigi. Seperti itu dokter, kiranya dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dok. Atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gigi Tri Budi Utami, MMKes SPKGA, yang saat ini sudah berkenan menjadi tamu yang sudah memberikan informasi dan materi edukasi kepada kita. Terima kasih banyak, Dok. Dengan senang hati dokter, sama-sama. Ya, sahabat Promkes, dimanapun Anda berada, demikian edisi kita kali ini. Dan kita akan berjumpa pada edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumayan Melkando. Rumah Sakit Rujukan Nasional memberikan pelayanan medika perawatan dan penunjang, meningkatkan pendidikan
untuk